Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat bersama saya Pak Adam, kelas 10 MIPA. Oke, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang logaritma. Nah, logaritma ini sebenarnya masih berhubungan dengan eksponen ya, atau bilangan berpangkat. Nah, seperti apa hubungan antara logaritma dan eksponen? Perhatikan dulu bentuk umumnya ya. Nah, bentuk umum dari logaritma itu adalah A log C sama dengan B. Nah, jadi kalau log-log kayak gini berarti ini logaritma ya. Di mana A, C, sama B itu merupakan suatu angka dengan A itu sebagai basis istilahnya, C itu sebagai numerus, sedangkan B itu cuma hasilnya ya. Oke, dengan ada syaratnya ya, dari logaritma itu ada syarat yang harus atau wajib dipenuhi, yaitu A-nya jangan 1. Ya, A-nya tidak boleh angka 1 dan A-nya itu harus lebih dari 0, artinya positif ya. Nggak boleh 0, yang penting positif. Artinya 0,5 boleh, 0,11 boleh, 1 boleh, 100 boleh gitu ya. Yang penting jangan 1 sama harus positif. C juga itu punya syarat yaitu harus positif, nggak boleh negatif dari nilai C ya. Nah, sedangkan untuk B itu bilangan real ya, artinya B itu bebas angkanya ya, sesuai hasilnya ini bebas. Mau hasilnya negatif, positif, untuk akar itu boleh-boleh aja. Yang penting di sini syaratnya itu A sama C-nya yang harus diperhatikan. Oke, sekarang kita lihat hubungan antara eksponen sama logaritma. Jadi logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari suatu eksponen. Nah, jadi hubungan mereka itu adalah saling berkebalikan. Dimana kalau saling berkebalikan, kita bisa ubah dari eksponen ke logaritma ataupun sebaliknya. Oke, misalkan ini bentuk eksponen yang kemarin itu ya. A pangkat B sama dengan C. Gimana cara ngerubah ke logaritmanya? Nah, perhatikan di sini siapa yang berpangkat ya. Nah, yang berpangkat itu A-nya ya. B itu sebagai pangkatnya ya. Oke, jadi cara ngerubah ke logaritmanya, nanti si A itu bakal jadi angka yang kecil di logaritma tuh ya. Angka yang kecil di sini ya. Sedangkan si C itu jadi yang masuk ke logaritma, sedangkan pangkatnya itu di luar, jadi hasil dari logaritma. Jadi intinya logaritma itu adalah mencari pangkat sebenarnya. Jadi mencari suatu pangkat dari suatu bilangan. Oke, sekarang ini pasti syaratnya ya yang harus dipenuhi kayak tadi. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya gimana cara ngerubah dari eksponen ke logaritma. Misalkan 2 pangkat 4 sama dengan 16, berarti bentuk logaritmanya adalah, lihat yang punya pangkat ya, yang punya pangkat itu si 2, berarti nanti 2-nya jadi kecil, log. Nah, 16 itu jadi masuk ya, pangkatnya jadi sama dengan, nah tuh ya, jadi kayak gini cara ngerubahnya. Ingat ya, nulis yang kecil itu jangan nulisnya gede, karena itu artinya berbeda. Kalau kalian nulisnya 2 log 16, ini artinya 2 dikali ya. Salah nulisnya ya. 2-nya harus kecil, log 16-nya gede gitu ya. Penulisan yang benar. Oke, sekarang 5 pangkat minus 2 sama dengan 1/25. Berarti si punya pangkat itu si 5, berarti 5-nya jadi kecil, log. Nah, si 1/25 tuh jadi si C-nya ya. Jadi di sini 1/25-nya sama dengannya min 2. Nah, sekarang kebaliknya ya. Dari logaritma ke bentuk pangkat. Lihat aja yang kecil ya. Ini yang kecil. Ini berarti pangkatnya. Jadinya 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, ini juga sama. Ini yang kecil jadi gede. Si setengah itu pangkatnya. Sama dengannya itu yang di dalam logaritma. Oke, seperti itu ya. Jadi cara ngerubah dari eksponen ke logaritma atau sebaliknya. Nah, sama seperti eksponen, pastinya dia juga bakal punya sifat-sifat, di mana sifat-sifat itu akan membantu kita dalam proses perhitungan. Oke, jadi sama kayak eksponen bakal ada banyak sifatnya ya. Kayaknya lebih dari
10 ya, atau 10 ya. Oke, yang pertama lihat A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Apa yang harus diperhatikan? Nah, ini artinya kalau ada basis sama numeris yang angkanya sama, hasilnya bakal 1. Contohnya kayak 2 log 2, 1, 100 log 100, 1, 9 log 9, itu hasilnya semua 1 ya. Intinya kalau dia sama, hasilnya bakal 1. Yang kedua sifatnya yaitu kalau ada A log 1 nilainya 0. Jadi di sini, ini yang harus diperhatikan ya. Kalau logaritma isinya itu 1, pasti hasilnya selalu 0. Kayak 105 log 1, ya udah hasilnya 0. 3 log 1 ya hasilnya 0, dan seterusnya. Nomor 3 sifatnya, nah kalau ada log A, ini sama aja kayak 10 log A. Artinya apa? Kalau di logaritma nggak ada pangkat kecil di sini, itu artinya angka aslinya itu adalah 10 gitu ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa itu artinya basisnya angka 10. Sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini merupakan sifat penjumlahan. Dimana kalau sifat penjumlahan kalian harus perhatikan yang kecilnya ya. Ini harus sama. Baru bisa pakai sifat ini ya. Mirip kayak eksponen, dia harus sama kan Pak bilangannya. Baru bisa pangkatnya dijumlah. Sedangkan untuk logaritma, yang kecilnya harus sama. Kalau dia dijumlah, maka nanti isinya bakal dikali ya. Jadi A log BC. Sedangkan untuk yang pengurangan pun juga sama ya. Harus sama nih atasnya. Maka nanti pas digabung, dia jadi A log, isinya dibagi B per C. Gitu ya. Jadi kalau ditambah, isinya dikali. Kalau dikurang, isinya dibagi. Sifat yang keenam, nah ini sifat perpangkatan ya. Kalau di angka yang kecil itu ada pangkatnya, dan di isinya yang juga berpangkat, maka nanti bakal ke depan. Dimana lihat yang ke depannya, kalau pangkatnya yang digede, dia bakal ada di atas. Kalau di pangkat yang kecil, dia munculnya bakal di bawah gitu ya. Jadi perhatikan siapa yang punya pangkat. Kalau di sini pangkatnya, maka munculnya di atas. Kalau pangkatnya di sini, munculnya di bawah. Gitu ya. Sifat yang selanjutnya itu ketujuh yang ini ya. Nah, ini sifat perkalian. Dimana untuk sifat perkalian ini, kalau ada A log B dikali B log C. Coba perhatikan. B-nya sama antara yang besar sama yang kecil. Jadi kalau sifat perkalian, kalian harus perhatikan yang besar sama yang kecil, apakah ada angka yang sama. Kalau ada, dicoret gitu ya. Kayak dicoret gitu ya. Maka kalau dicoret gitu, maka sisanya A log C. Yang beda tuh angkanya, yaitu A sama C. Yang B-nya kayak dicoret gitu ya. Nah, sifat yang 8 sampai sifat yang ke-10 ini merupakan sifat yang mirip-mirip nih ya. Kalau ada A log B, kita bisa ubah menjadi log B per log A ya. Lihat yang isi di atas, yang kecil di bawah ya. Dan M-nya itu dari mana? M-nya itu merupakan pilihan ya. Artinya ini bebas, yang penting sama. Angkanya harus sama dan bebas sebenarnya. Atau nanti sesuai di soal. Milihnya sesuai yang di soal. Intinya dia bisa jadi pecahan, asal nanti milih basisnya harus sama. Gitu ya. Sifat yang ke-9, kalau ada A log B, kita bisa jadi B log A kebalik, nanti nulisnya jadi seper ya. Ini mirip kayak eksponen, kalau pangkatnya negatif dia jadi seper. Kalau di logaritma dia kalau kebalik dia jadi seper. Sedangkan sifat yang ke-10, A log B sama dengan C, ini suatu persamaan, maka kalau kita nulisnya B log A, si persamaan ini sama dengannya bakal kebalik. Jadi seper juga, seper C gitu ya. A log B sama dengan C, B log A itu seper C. Sifat yang terakhir, ini bilangan berpangkat, cuman pangkatnya logaritma. Nah, perhatikan, kalau di pangkat logaritma yang kita perhatikan itu angka yang basis sama basisnya kecil. Kalau dia sama, itu kayak dicoret.
Berarti itu hasilnya cuman yang di numerisnya, yaitu B-nya aja. Ingat ya, itu harus sama angka yang gede dengan yang kecil di sini ya. Itu baru bisa jadi sama dengan B. Oke, sekarang lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Ada 7 contoh. Nah, contoh yang pertama log 1000. Hasilnya berapa ya? Nah, ini kita tadi nyari hasilnya ya. Tentukan hasil mana ya? Tentukan hasil dari hasilnya. Berarti kayak ngitung gitu ya. Oke, log 1000. Nah, log 1000 itu adalah kalau dia nggak ada apa-apanya, itu sama aja kayak 10 log 1000. Berarti hasilnya berapakah? Berarti sama dengan... Nah, biasanya untuk mengerjakan logaritma, kalau ada angka yang bisa dijadiin pangkat, ubah ke pangkat. Itu ya. Itu aturan yang pertama ya. Kalau ada angka yang bisa dijadiin pangkat, ubah ke pangkat. 10 nggak berubah. 1000 itu kan aslinya 10 pangkat 3. Jadi 10 log 10 pangkat 3. Sama dengan. Nah, sekarang si 3 ini kan pangkat ya. Nah, ini pakai sifat yang pangkat ya tadi ya. Kalau ada pangkat di sini, dia bakal muncul ke depan atas ya. Ini 10 itu pangkatnya 1, ini sebenarnya nggak usah ditulis nih pangkat 1 yang ini. Jadi cukup yang ini ke depan dikali 10 log 10 sama dengan, nah ini jadi 3 dikali 10 log 10 itu hasilnya 1. Jadi sama dengan 3 ya. Jadi intinya log 1000 itu hasilnya 3. Log 100 itu hasilnya 2 gitu ya. Log 1.000.000 itu berarti hasilnya nolnya berapa tuh? 6 gitu ya. Jadi ini kayak lihat nolnya aja ya. Ini berlaku buat log 1000 ya. Kalau log 2000 itu beda lagi ya. Bukan kayak gini ya. Oke, sekarang nomor 2. 27 log 81. Nah, tadi saya bilang ubah ke bentuk pangkat ya. 27 itu 3 pangkat 3 kan bisa ya. Log 81 itu 3 pangkat 4 aslinya ya. Nah, jadi intinya sebenarnya selain ubah ke pangkat, si yang kita ubah ke pangkat itu usahakan bisa sama ya. Ini kan dia jadi sama, yaitu 3 sama 3 tuh ya. Kayak tadi 10 sama 10 itu sama. Oke, sekarang lihat nih pangkat-pangkatnya, kita bakal kedepanin. Nah, ingat ya, yang pangkat di yang besar ini, dia selalu di atas. Jangan pangkat yang di sini, ini ke bawah. Sisanya yang ini ya, 3 log 3. Sehingga 4/3 kali 1 sama dengan 4/3 gitu ya. Nah, nanti kalau udah lancar mah 3 log 3 ini kayak dicoret gitu aja ya. Boleh. Jadi nanti hasilnya 4/3. Tapi untuk yang sekarang kita tulis dulu supaya jelas kemana dia hasilnya ya. Oke, lanjut. Ini tulis dulu ya, saya hapus ya. Nomor 3. Nah, ini udah sifat penjumlahan pengurangan. Cuman penjumlahan pengurangan ini apakah masih bisa kita hitung masing-masing? Nah, ini bisa ya. Nah, 4 sama 64. Apakah 64 bisa diubah ke pangkat yang ada 4-nya? Bisa ya. Dia jadi 4 log 4 pangkat 3 ya. Tambah 3 log. Nah, 1/81 itu kan 81 kan 3 pangkat 4. Kalau 1/81 itu kan ya, kalau yang berperan itu hasilnya 3 pangkat 4 yang negatif. Jadi ini 3 pangkat min 4. Kurang. Nah, lihat ini ya. Ini 3. Ini nggak ada apa-apa. Itu artinya dikali ya. 3 dikali 5 log. Nah, yang ini itu aslinya 5 pangkat 1 ketemu 5 pangkat akar itu kan setengah ya. Jadi ini kita mau gabungin ya. Sama dengan 5 pangkat 1 tambah setengah. Itu 5 pangkat 3/2 ya. Disamain penyebutnya.
jadinya 5 pangkat 3/2 ya. Ini coret-coretannya boleh kalian tambahin di catatannya dari mana dapatnya. Oke, sekarang kayak tadi ya dikedepanin. Ini jadi 3 kali 4 log 4 tambah, nah ini si min 4 ke depan jadi min 4 kali 3 log 3 kurang 3 yang ini ya. Nah, ini 3/2 ke depan ketemunya sama si 3 ini ya. Jangan ke depannya ke depan sana ya. Tapi di sini. Dikali 5 log 5. Nah, ini yang kayak gini dicoret aja boleh ya. Atau jadi 1 sebenarnya. Jadinya 3. Ini plus ketemu min jadi min 4. 3 kali 3/2 itu 9/2. Sama dengan min 1 tambah 9/2. Sama dengan samain penyebut. Pernya 2. 2 dibagi atau 2 dikali min 1 itu min 2 ya. Ini cara SD ya, kalian harusnya sudah lancar. Jadi kalau bingung bisa ditanyakan 9 kurang 2, 7/2. Oke, jadi hasilnya 7/2 untuk nomor 3. Oke, saya hapus. Nomor 4. 2 log 5 dikurang 1/2 log 2 ditambah 2 log 6. Oke, ini ada yang 1/2 ya. Nah, ini kalau ada yang 1/2 ini kan tadi ada sifat yang kebalik-balik gitu ya. Yaitu yang A log B sama dengan C. Bukan yang ini ya. Tapi A log B sama dengan 1/B log A. Nah, ini juga berlaku kebalikannya ya. Jadi, ini bakal kita ubah menjadi 2 log 5-nya tetap dikurang. Nah, 1/log 2. Nah, ini kan log 2 itu 10 log 2 kan hasilnya ya. Karena dia 1/2, dia jadi kebalik 2 log 10 ya. Tambah 2 log 6. Nah, selanjutnya sama dengan, oh ya, ini beda sama nomor 3 ya. Kalau nomor 3 bisa kita hitung sendiri-sendiri. Tapi untuk nomor 4, hitung sendiri-sendiri itu ribet ya, nggak bisa ya, nggak ada bentuk sederhananya. Dia bisa kita hitung yaitu dengan cara penjumlahan pengurangan sifat logaritma ya. Nah, perhatikan ya, mana yang positif. Nah, ini karena atasnya sama, 2, 2, 2, berarti nanti jadi nyatu 2 log. Nah, yang penjumlahan tuh si 6 ini positif, si ini 2 log 5 itu juga positif. Jadi yang dikali itu 5 sama 6. Sedangkan untuk yang 10 tuh dikurangkan, itu yang dibaginya ya, 10. Sama dengan 2 log 30 bagi 10, 3. Ya, hasilnya kayak gini ya. Ini nggak bisa kita hitung sederhananya. Pasti kalau kita hitung ini harus menggunakan kalkulator ya. Lanjut. Oke, ini bentuk perkalian. 2 log 9, 81 log 1/25 kali 5 log 8. Kayak tadi yang saya bilang, ubah ke pangkat yang bisa ya. Dan kalau perkalian kita usahakan menjadi angka-angka yang bisa sama. 2 nggak bisa, 9 itu 3 pangkat 2, 81 itu, nah ini 3 pangkat 4. Hati-hati nulis pangkat yang ada pangkatnya ya. 25 itu 5 pangkat min 2. 5 nggak ngapain. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, sekarang karena ini perkalian, si pangkat-pangkatnya kita kedepanin. Oke, saya mau pisahkan ya. Mana yang di atas, mana yang di bawah ya. Oke, sekarang lihat di pangkat yang besar. Nih, yang pangkat besar ini ya. Itu ada 2, min 2, sama 3. Nah, kalau kita kedepanin mereka itu bakal di atas, yaitu 2 dikali
min 2 dikali 3. Yang kecil itu bakal ada di bawah. Nah, yang kecil itu adalah ini. Ini enggak ya. Yang kecil itu yang ini. 4 sama 1. Jadi ini sebenarnya 2 pangkat 1 ya. Sebenarnya nggak usah ditulis ya. 1. Harusnya nggak usah tulis 1-nya. 4 sama 1 ya. 5 pangkat 1 ya. Ini ya. Nah, sekarang tulis sisanya yaitu 2 log 3, 3 log 5, dan 5 log 1 gitu ya. Jadi pisah-pisah nulisnya. Sekarang yang ini kita hitung. 4 kali 3 min 12/4. Nah, ini yang angka besar kecilnya kita coret-coret. Ini salah ya, ini 2 ya. 2 kecil, 2 besar coret. 5 besar, 5 kecil coret. 3 besar, 3 kecil coret. Ini itu artinya dicoret semua. Coret. Jadi itu hasilnya sebenarnya bukan 0 ya, tapi 1. Jadi hasilnya 12 bagi 4, 3. Oke, ini hasilnya. Jadi kalau ada bentuk pangkat diubah, terus taruh depan, nanti sesuai apakah di atas atau di bawah. Nomor 6. Nah, ini udah ada perkalian, ada pengurangannya. Oke, sama dengan, nah yang ini ada perkalian dulu kita harus urusin, yaitu 2 log 27 itu 3 pangkat 3. 9 itu 3 pangkat 2. Log 32 ya. 32 nggak bisa diubah ke pangkat kan? Kurang 5 log 5 log 125 itu 5 pangkat 3. Oke, ini kayaknya ada yang salah tulis ya. Ini bukan 32 nih harusnya. Ini harusnya kayaknya 2 ya. Kita perbaiki ya, ini ada yang salah tulis. Jadi nah 2 log 36 dikurang 2 log 9. Masing-masing kita nggak bisa hitung, tapi kalau kita gabungin dengan sifat pengurangan, dia jadi 2 log 36/9. Oke, yang atas kiri ini yang perkalian, kita kedepanin pangkatnya ya. Ini pangkatnya jadi ke depan, ini pangkatnya juga ke depan, cuman di bawah. Sisanya jadi 2 log 3 kali 3 log 2. Nah, gitu ya. Yang tadi itu yang di soal tuh perbaiki ya. Salah tulis. Dikurang, nah ini juga sama. 3-nya ke depan tapi di sini ya, bukan ke depan yang depan banget, tapi dia dibatasin sama tanda minus ya ke depannya. 5 log 5 per 36 bagi 9 itu 4. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, ini coret, 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 coret. Artinya habis. 3/2. Ini juga coret. Dikurang 3 per. Nah, ini juga ke depannya harusnya jadi 2. Dah, ini tinggal disederhanain atau dihitung ya. Set. Jangan sini ya. Sini ngitungnya. Nanti kalau kalian tulisnya harusnya ke bawah terus ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, ini tinggal kalian enaknya gimana ya. Enaknya si 3-nya dijadiin per 2 atau disamain penyebut ya. Yaitu 6/2 ya. Gitu ya. 3 kurang 6 itu min 3/2 per 2. Jadinya min 3/4. Hasilnya. Atau nih, min 3/2 gini hitungnya. Boleh pakai cara SD. Min 3/2 dibagi 2. Kan kalau dibagi jadi
dikali ya, dikali kebalik jadinya 1/2 gitu kan. Jadinya min 3/4. Oke gitu ya. Nomor 6. Nomor terakhir. Nah, di sini mirip ya, cuman perhatikan di sini ya. Ini ada apaan nih? Ini merupakan pangkat dari logaritma ya. Kayak kuadrat gitu ya. Bedain ya. Kalau si 12 ini basis, tapi yang dua di habis log itu, yang kecil di atas itu pangkat. Nah, gimana caranya untuk nyelesain ini? Nah, kita bakal ingat lagi yang pernah dicontoh sebelumnya. Kalau ada bentuk kuadrat, kayak gini. Dia jadi perkalian dua angka yang sama, cuma beda tanda. Nah, ini biar lebih jelas, kita tulisnya gini ya. Nah, jadi penulisan kuadrat di logaritma itu bisa begini, bisa juga begini ya. Kuadrat per 12 log 2 kurang 12 log 6. Oke, sehingga ini karena bentuk kuadrat-kuadrat, kita ambil isinya jadi A min B, A plus B. Berarti A-nya itu 12 log 6, min B-nya itu 12 log 2. Kurang, dikali 12 log 6, ditambah 12 log 2. Nah, lihat. Yang bawah kan 12 log 2, dikurang 12 log 6. Apakah ada yang sama? Sama yang atas nanti kayak beda ya, cuman dia bisa sama dengan cara minusnya keluar, jadi kita utak-atik yang bawah. Nanti yang 12 log 6-nya kan jadi positif. Si 12 log 2-nya jadi negatif. Gitu ya. Ini kalau minusnya masuk ke dalam sini, dia bakal jadi yang atas ini ya. Kenapa digituin? Karena supaya ini sama ya. Set, kalau sama boleh dicoret karena ini bentuk perkalian ya. Jadi sisanya adalah 12 log 6 tambah 12 log 2 per min 1. Nah, 12 log 6 tambah 12 log 2 itu maka sifat penjumlahan itu isinya jadi dikali. Per min 1 sama dengan 12 log 12 per min 1 sama dengan 1 per min 1 sama dengan min 1. Oke, gitu ya. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini penggunaan dari sifat-sifat logaritma yang berbeda ya. Kayak ada hasilnya nih ya, yaitu kayak permisalan gitu, yaitu 2 log 5 itu 2,322 dan 2 log 3 itu juga hasilnya 1,585. Berapa hasil 6 log 15. Nah, 6 log 15 ini kita bakal ubah ke bentuk 2 log 5 atau 2 log 3 ya. Gimana caranya? Oke, di sini lihat basis di soal ya, 6 log 15. Jawabnya di sini. 6 log 15, si 6-nya ini beda ya, sama yang atas ini pakainya 2. Karena basisnya berbeda, si 6 log 15 ini kita bakal pilih basis dengan cara ubah ke bentuk pecahan atau pembagian ya. Ini sifat di logaritma yang tadi ya. Jadi perperan, yaitu 15 di atas, 6 di bawah. 2-nya kita pilih ya. Ini 2-nya bebas kita pilih sebenarnya, cuman kita ikutin yang di soal. Sama dengan, nah karena 15 bisa diubah jadi pangkat kah? Nggak bisa ya. Nah alternatifnya kalau dia nggak bisa dijadiin pangkat, diubah ke perkalian, yaitu 5 kali 3. Kalau diubah jadi pangkat, ya ubah ya. Kalau nggak bisa, baru jadi perkalian gitu ya. 6 itu 3 kali 2. Sama dengan, nah karena perkalian, sifat logaritma yang sebaliknya, yaitu kalau ada perkalian dia jadi penjumlahan. 2 log 5, 2 log 3 per 2 log 3 tambah 2 log 2.
2 log 5 itu kan diketahui ya, yaitu 2,322. Terus 2 log 3 itu 1,585. Per 2 log 3, 2 log 3 1,585. 2 log 2 itu 1. Sehingga ini kalau kita jumlah, nah ini udah saya hitung ya. Kalau saya hitung lagi manual lama. Saya udah hitung, hasilnya adalah 3907 per 1 tambah ini ya 2, ya 2,585. Dan ini kalau dibagi hasilnya adalah 1,5114. Oke, koma itu ya, komanya sebenarnya panjang ya. Tapi kita batasin sampai 1,5114 aja. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ada basisnya berbeda, kita bakal pilih dengan cara pembagian. Tapi kalau ini udah sama, langsung aja ya ubah 15-nya jadi perkalian gitu ya. Oke, yang terakhir, log 2-nya 0,301, maka log 50 berapa? Oke, nah ini yang tadi saya bilang, di soal apakah basisnya udah sama kayak diketahuinya? Udah sama ya, ini pakai log 10 ya. Oke, ini kan sama aja kayak 10 log 2. 0,301. Sedangkan untuk yang ini itu adalah 10 log 50. Udah sama ya. Jawabnya di sini 10 log 50 itu sama dengan, nah perhatikan gimana cara 50 itu supaya ada dua-duanya. 50 itu kan didapat dari 100 dibagi 2. Kenapa dijadiin 100 dibagi 2? Karena coba kita ubah, karena ini pembagian, sifatnya itu yang dikurangkan. Jadi 10 log 100 dikurang 10 log 2. 10 log 100 itu 10,2. 10 log 2 nggak ngapa-ngapain dulu. Ini jadi 2 kali 10 log 10 dikurang 10 log 2 itu udah ada ya. 2,301 sama dengan, nah itu jadi 2 kurang 0,301. Sama dengan 1,699 ya. Oke, dah ini hasilnya. Jadi si 50-nya diubah menjadi 100 dibagi 2. Kenapa jadi seperti itu? Karena diketahuinya log 2 dan basisnya kebetulan 10, maka dia pakainya 100 sama 2. Jadi sesuai di soal perubahannya, intinya gimana cara kita mengubah disesuaikan sama soalnya. Oke, jangan lupa dicatat dan diperhatikan apakah ada yang salah hitung atau tidak. Untuk tugasnya apakah ada atau enggak, tergantung besok saya kasihnya ya kalau ada ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.